Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan mulai materi baru. Yuk kita simak bersama. Hari ini kita akan masuk pada tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Untuk muatan pembelajaran 5, ada IPS dan SBDB. Untuk IPS pada KD 3.3 yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Sedangkan untuk SBDP pada KD 3.1 mengenai memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Kita mulai ya. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi dalam proses pembuatan kertas. Nah, untuk kali ini, anak-anak akan belajar mengenai kegiatan ekonomi juga, yaitu tentang proses menghasilkan beras. Kita lihat bersama di sana, pada gambar nomor 1, itu ada seorang petani yang sedang membajak sawah, betul sekali. Lalu, pada proses selanjutnya, itu ada para petani. Kita lihat gambar nomor 2 yang sedang menanam padi di sawah. Tentu saja sawah yang sudah dibajak sebelumnya. Lalu pada gambar nomor 3 ada seorang petani yang sedang memanen padi yang sudah masak. Lalu pada gambar nomor 4 itu ada seorang petani yang sedang menjemur padi. Kemudian nanti padi yang sudah kering akan digiling menjadi beras. Lalu nanti ketika sudah menjadi bentuk beras pada gambar nomor 5 itu akan didistribusikan oleh para pedagang. Lalu yang terakhir pada gambar nomor 6 itu adalah nasi yang siap dikonsumsi oleh para konsumen. Setelah anak-anak mengetahui proses pengolahan padi menjadi beras tadi, mari kita lihat bersama mana proses yang termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk yang pertama, kegiatan produksi meliputi gambar nomor 1 yaitu membajak sawah, lalu nomor 2 menanam padi, nomor 3 memanen padi, dan yang nomor 4 yaitu menjemur padi. Itu semua termasuk kegiatan produksi. Lalu untuk kegiatan distribusi yang termasuk yaitu nomor 5, yaitu mengirimkan beras ke berbagai wilayah yang dilakukan oleh para pedagang. Lalu yang terakhir pada kegiatan konsumsi terdapat pada gambar nomor 6, yaitu beras dibeli dan dikonsumsi ataupun dimasak oleh para konsumen. Betul sekali, yaitu nomor 6. Dan selanjutnya, pada pembelajaran 6 kali ini adalah SBDP mengenai apresiasi terhadap gambar objek benda. Apresiasi adalah salah satu bentuk atau cara kita menghormati karya seni seseorang. Apresiasi tidak hanya diberikan pada gambar ilustrasi saja. Kita bisa mengapresiasi objek berupa benda ataupun pemandangan. Kita dapat memberikan apresiasi dalam bentuk hal seperti kerapian, detail gambar, atau pemilihan warna, dan sebagainya. Mari kita lihat pada contoh gambar berikut ini. Kita dapat memberikan apresiasi pada gambar ini seperti contohnya, menurutku gambar bunga ini sudah sangat bagus, detail, dan juga pemilihan warnanya cantik. Ada warna hijau dan juga ada warna merah sesuai dengan bunga pada umumnya. Itu adalah salah satu contoh dalam mengapresiasi suatu karya atau objek. Selanjutnya, kita akan masuk pada muatan pembelajaran 6, yaitu ada bahasa Indonesia dan juga PPKN.
Bahasa Indonesia pada KD 3.5 mengenai menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita dongeng, dan sebagainya. Lalu pada muatan PPKN pada KD 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita akan masuk pada muatan yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai pesan moral dalam cerita. Pesan moral dalam cerita merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang tentunya dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral biasanya terdapat dalam cerita secara tersurat atau sudah dijelaskan atau dituliskan dalam cerita atau secara tersirat, yaitu kita harus mencari sendiri melalui tokohnya, alur ceritanya, seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri pesan moral yaitu ada 3. Pesan moral selalu baik. Dan yang kedua, bisa dilihat pada akhir cerita. Jadi kita bisa melihat pesan moral melalui akhir cerita. Yang terakhir, pesan moral bisa dilihat dari sifat si tokoh dalam cerita. Nah, anak-anakku semuanya, karena anak-anak sudah mengetahui apa itu pesan moral, mari kita coba mencari pesan moral dalam salah satu contoh cerita berikut ini yang berjudul Kucing Pengagum Rubah. Bu Guru akan bacakan, anak-anak perhatikan dengan baik ya. Ada seekor kucing lugu yang sangat mengagumi rubah. Suatu hari, di hutan ia bertemu dengan seekor rubah yang sombong. Aku punya banyak kepandaian, sementara kepandaianmu hanya bisa memanjat pohon saja, ejek si rubah pada si kucing lugu. Saat itu, tiba-tiba datang pemburu dengan 3 ekor anjingnya yang galak-galak. Dengan ketakutan, kucing langsung naik ke pohon yang tinggi. Kucing pun selamat, sementara rubah berlari ketakutan menghindari kejaran anjing-anjing pemburu. Akhirnya, anjing-anjing pemburu itu berhasil mengepung si rubah dan menekamnya hingga tewas. Nah, itu tadi cerita tentang kucing pengagum rubah. Kira-kira apa pesan moral yang dapat kita ambil dari contoh cerita yang sudah Ibu Guru bacakan tadi? Betul sekali, kita tidak boleh meniru sikap sombong si rubah. Tadi di dalam cerita si rubah berkata bahwa dia punya banyak kepintaran atau kepandaian, sementara si kucing hanya punya satu kepandaian, yaitu memanjat pohon saja. Jadi anak-anakku semua, dalam cerita ini yang berjudul Kucing Pengagum Rubah, itu pesan moralnya adalah kepandaian tidak untuk disombongkan. Begitu ya anak-anak. Muatan selanjutnya pada pembelajaran 6 kali ini adalah PPKN mengenai membedakan sikap baik dan tidak baik. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Di antara pengamalan tersebut tentu saja banyak sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui apakah sikap tersebut baik atau tidak, mari kita simak bersama melalui tabel berikut ini. Contoh sikap baik pada sila ke-1 ada berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan, itu penting ya. Lalu untuk sikap yang tidak baik, tidak berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Untuk sila kedua, pada sikap baiknya ada mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah dan rumah. Sedangkan untuk sikap yang tidak baik, tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan, itu tidak boleh ya. Lalu pada contoh sila ketiga, sikap baiknya ada mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Lalu pada sikap yang tidak baik, contohnya ada tidak menerima teman yang berbeda suku, ras, atau agama. Itu tidak boleh ya, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman, kita berteman dengan siapa saja. Lalu pada sila keempat, contoh sikap baiknya ada menerima kritik dan saran dari orang lain. Untuk sikap tidak baiknya ada memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Itu tidak boleh, itu sikap yang tidak baik. Lalu pada sila kelima ada contoh sikap baiknya memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Jadi tidak meminta atau mengharapkan imbalan.
pada sikap tidak baiknya, tentu saja membantu teman dengan mengharapkan imbalan itu tidak boleh. Jadi kita harus ikhlas dalam membantu teman. Baik anak-anakku semuanya, itu tadi adalah materi pada hari ini. Semoga anak-anakku semua tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.